Hai pecinta misteri, selamat datang di channel Anna Olive. Kali ini aku akan membacakan cerita email berhantu lagi dari teman-teman semua yang sudah mengirimkan melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan Anna Olive. Sebelum kita mulai, jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat, dan pasang headset kalian. Siapa tahu, di saat kalian fokus mendengarkan cerita horor kali ini, ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. Kejadiannya di daerah perbatasan kota Bekasi dan kota Jakarta Timur, tepatnya di Bintara 1. Fenomena kejadian ini aku alamin sudah lama, waktu masih zaman pacaran dulu. Kurang lebih tahun 2011 silam. Di zaman udah modern, masih beruntung aku bisa menyaksikan fenomena gaib, yaitu penampakan dengan mata kepalaku sendiri. Ini bukan pertama kali aku melihat penampakan secara langsung, tetapi ini kejadian kedua kalinya yang merubah argumen aku saat pertama kali pengalamanku menyaksikan penampakan yang aku lihat. Itu bukan sekedar halusinasi ataupun sugesti aku doang. Pengalaman aku yang kedua ini benar-benar merubah argumen aku bahwa makhluk gaib itu ada dan sekedar halusinasi ataupun sugesti dari alam bawah sadar. Toh yang aku lihat dan aku alamin saat aku lagi sadar dan gak lagi tidur ataupun lagi ngelamun atau bisa juga dikatakan mabuk. Malam itu sekitar jam 9, aku main ke rumah pacarku. Rumahnya itu di daerah padat penduduk yang akses jalannya cuma bisa muat 2 motor saja. Aku sama pacar cuma duduk di teras depan rumahnya yang menghadap rumah tetangga. Tapi dari situ bisa dilihat kebun yang ada di belakang rumah tetangga dan ada beberapa pohon yang bisa dilihat. Salah satunya pohon duren dan pohon nangka. Emang ini kedua pohon ini serem banget ya. Sambil ngobrol sama pacar, aku sambil ngeliatin langit yang hanya gelap saja. Setelah itu, aku minta untuk diambilkan air minum. Awal ditinggal sendirian, aku ngerasa agak iseng. Soalnya samping rumah pacar juga kebun. Akhirnya buat ngilangin rasa iseng,
Aku ngeliatin pemandangan sekitar sampai akhirnya mataku tertuju ke pohon duren yang ada di kebun belakang rumah tetangga. Asumsiku awalnya itu cuma duren yang dikarungin di atas pohon dengan maksud kalau buahnya mateng terus gak jatuh ke tanah. Nah, pas cewekku keluar bawa air minum buat aku, di situ aku sama pacar berasa banget kayak ngedengar suara gantungan lonceng yang biasa ada di atas anak SD. Ya bentuknya kayak gimana ya? Ya cering cering cering, mungkin yang lonceng kecil-kecil gitu ya. Tapi sumber suara gak bisa aku temuin dari mana. Dan sesekali aku juga perhatiin itu karung yang ada di pohon duren gerak-gerak ketiup angin. Di sela obrolan pacar, aku ngerasa nyium macam-macam aroma yang busuk. Lalu ada aroma sirih, sampai juga aroma kemenyan. Tapi sih pacarku bilang aroma terapi waktu itu. Sedangkan aku gak nyium bau apa-apa. Hanya pacar aku aja yang mencium aroma tersebut. Semakin lama aku di situ, ada aja yang buat aku janggal. Beberapa kali aku kayak ditimpuk batu kecil ke arah genteng rumah pacar. Aku juga mendengar suara mirip gantungan lonceng anak SD semakin sering. Cering, 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 cering. Beberapa kali aku perhatiin karung itu ada yang janggal. Yang bikin aku aneh, itu karung goyang-goyang kiri kanan melulu. Padahal kan kalau emang karena angin, kenapa daun-daun yang ada di pohon itu gak ikut gerak? Kedua, kalau emang karung yang diikat di batang pohon, harusnya yang gerak bawahnya. Sedangkan ini gerak bagian tengah ke atas. Ya, kalian bisa membayangkan ya, kalaupun karung yang bergerak dari tengah ke atas itu kayak gimana gitu. Karena posisi itu pohon gelap dan kurang jelas itu karung apa pocong, aku suruh pacarku ngelihat juga. Dan ia berasumsi kalau itu bukan pocong. Bukan karung. Lalu itu apa dong? Penasaran sama itu karung, akhirnya aku pamit pulang dan pacar aku masuk ke rumah. Tapi karena penasaran, aku lanjutin untuk mendekati itu pohon. Semakin aku mendekat ke TKP, TKP itu karung makin menjulur ke bawah
semakin jelas kalau itu pocong. Akhirnya, belum sampai ke pohon, aku lari sekencang-kencangnya. Gak bisa bayangin aku dah. Sorenya aku ke situ lagi, nanya sama muazin senior dan sering jadi imam sholat di musalah dekat situ. Buat mastiin fenomena yang aku alami itu benar apa enggak. Jawaban muazin itu bikin aku kaget. Katanya itu memang makhluk halus dari penunggu pohon itu, tapi gak ganggu. Dan yang aku alamin katanya tanda perkenalan dari itu pocong buat aku. Buat ngasih tahu kalau aku itu ada di situ gitu. Maksudnya si pocongnya nunjukin kalau hai, aku ada di sini nih. Yuk kenalan. Setelah aku tahu dia gak akan ganggu lagi, kata muazinnya sih gitu. Dan semenjak itu tiap aku main ke rumah pacarku gak ngerasa ada yang janggal lagi. Tapi keseringannya aku mainnya siang sampai sore doang. Sebelum maghrib aku pulang untuk mencari aman. Sekian cerita dari aku kali ini dan terima kasih.